diberikan kepada kelompok kami. Terima kasih juga kepada teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan teknologi pendidikan dan implikasinya dalam pendidikan di Indonesia. Baik, di sini kami akan mempresentasikan beberapa bagian yang akan dipresentasikan pertama oleh Bapak Muhammad Nur, dan yang kedua Ibu Andi Muawiyah Marwan, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Octavia Jasman, dan yang terakhir oleh Adi Nur Fajrian. Kepada pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih untuk Saudari Octavia Jasman. Perkenalkan saya untuk memulai materi kita. Yang pertama ada pengertian dan manfaat teknologi. Penggunaan teknologi bukan lagi hal yang asing bagi kalangan masyarakat. Membuat banyak orang berpikir bahwa teknologi adalah hanyalah mesin atau alat-alat baik konvensional maupun elektronik. Pengertian teknologi saja itu sangat luas dan beragam. Banyak ahli yang sudah mendefinisikan pengertian dari teknologi tersebut. Yang pertama ada dari Iskandar Al-Shahbana 1980 yang mengemukakan bahwa teknologi itu telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan hidup untuk hidup yang lebih nyaman, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Istilah teknologi ini berasal dari kata tekno atau cara, dan ada kata logos atau pengetahuan. Jadi bisa kita simpulkan secara harfiah bahwa teknologi dapat diartikan adalah pengetahuan dengan cara. Kemudian pengertian teknologi menurut Salsabila tahun 2021 bahwa teknologi adalah alat atau sarana yang khusus diperlukan, tidak menjadi harus ada, karena alat atau sarana itu telah ada sebelumnya. Apabila definisi ini diterapkan dalam dunia pendidikan, maka teknologi pendidikan merupakan aplikasi sistematik dan pengetahuan lain dalam tugas kependidikan. Sedangkan menurut Rogers 1983 mempunyai pandangan bahwa teknologi merupakan suatu rancangan langkah instrumental untuk memperkecil keraguan mengenai hubungan sebab akibat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Dan dikatakan juga bahwa teknologi umumnya mempunyai dua komponen, yaitu aspek perangkat keras berupa peralatan dan aspek perangkat lunak yang berupa informasi. Kemudian, berdasarkan berbagai pendapat ahli terkait pengertian teknologi, maka secara umum teknologi adalah proses untuk meningkatkan nilai tambah produk yang digunakan dan atau dihasilkan untuk memudahkan, meningkatkan kerja, struktur, atau sistem di mana proses dan produk itu dikembangkan dan digunakan. Kemudian, perkembangan teknologi dan penerapan teknologi itu juga sangat bermanfaat untuk pendidikan. Ini erat kaitannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita di kelas maupun di sekolah. Ada beberapa contoh implementasi teknologi pendidikan, diantaranya seperti untuk membuat media pembelajaran, di mana media pembelajaran ini dapat kita gunakan untuk menyalurkan pesan atau materi sehingga merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan peserta didik. Kemudian teknologi juga bermanfaat untuk peningkatan kualitas administrasi. Menurut Selwyn, salah satu manfaat teknologi adalah sebagai perbaikan keefektifan pengorganisasian lembaga pendidikan. Dan contoh yang terakhir adalah sebagai sumber belajar. Jadi dengan adanya teknologi kita bisa terbantu untuk memproduksi bahan-bahan pelajaran dan memungkinkan mereka untuk menghabiskan waktu dengan lebih baik dengan peserta didik. Itu saja dari saya. Kami lanjutkan ke pemateri berikutnya. Baik, untuk selanjutnya yaitu pengertian hard teknologi dan soft teknologi. Apa pengertian dari hard teknologi dan soft teknologi? Menurut Lumsdain pada tahun 1964, dalam Abdul Haq mengatakan bahwa penggunaan istilah teknologi dalam pendidikan memiliki keterkaitan dengan konsep produk dan hasil. Konsep produk berkaitan dengan perangkat keras atau hasil-hasil produksi
yaitu penggunaan berbagai peralatan dalam proses pembelajaran. Pada tahapan teknologi sederhana digunakan seperti penggunaan papan tulis, bagan, objek-objek nyata, ataupun model-model sederhana. Kemudian pada tahapan teknologi menengah menggunakan seperti OHP, slide, film proyeksi, peralatan-peralatan elektronik sederhana, dan peralatan proyeksi atau LCD. Sedangkan pada tahapan teknologi tinggi menggunakan paket-paket kompleks seperti pada pembelajaran jarak jauh yang menggunakan radio, televisi, modul, dan lain sebagainya. Penggunaan perangkat-perangkat keras ini sejalan dengan perkembangan di masyarakat, seperti pada pembelajaran menggunakan e-learning yang memanfaatkan jaringan internet untuk proses pembelajaran. Yang kedua yaitu hasil. Hasil ini berkaitan dengan perangkat lunak atau konsep proses yang dipusatkan pada pengembangan pengalaman belajar yang merupakan penerapan pendekatan ilmu untuk pembuatan program-program pembelajaran. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan hard teknologi dan soft teknologi. Yang pertama ada hard teknologi atau yang dikenal dengan perangkat keras. Hard teknologi adalah semua teknologi yang berkaitan dengan benda baik yang sifatnya ekonomis ataupun dalam bentuk teknologi tingkat tinggi yang memudahkan dan melengkapi manusia untuk melakukan dan mengakses sesuatu yang diperlukan dalam pembelajaran. Adapun macam-macam hard teknologi, yang pertama ada proyektor, dan yang kedua ada kalkulator, ketiga ada mikroskop, dan yang keempat ada voltmeter dan galvanometer, dan yang terakhir ada laptop. Langsung saja pada yang kedua yaitu tentang soft teknologi atau yang paling dikenal dengan perangkat lunak. Soft teknologi ini berkaitan dengan metode-metode atau cara dalam istilah teknologi sendiri. Software untuk memudahkan pembuatan sesuatu bahan ajar dengan sebuah program dan pembuatan pembelajaran menjadi kreatif dan inovasi. Adapun macam-macam soft teknologi, yang pertama perangkat pengolah kata, dan yang kedua perangkat pengolah angka, yang ketiga perangkat presentasi, dan yang terakhir perangkat pengolah grafik. Sekian dan terima kasih. Itulah presentasi dari saya yaitu tentang perbedaan hard teknologi dan soft teknologi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pemateri ketiga. Nah, selanjutnya saya pemateri keempat akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan teknologi pendidikan dari tahun ke tahun. Di mana di sini saya akan membahas pada tahun 1963, 2004, 2008, 2018 menurut EICT. Di mana EICT ini adalah organisasi teknologi pendidikan di dunia. Nah, EICT pertama kali mengeluarkan definisi teknologi pendidikan pada tahun 1963. Pada tahun ini, teknologi pendidikan dimaknai sebagai komunikasi audiovisual, di mana merupakan cabang teori dan praktek pendidikan yang berkaitan dengan perancangan dan penggunaan pesan mengatur proses pembelajaran. Jadi, kata kunci definisi teknologi pendidikan tahun 1963 ini yaitu mendesain pesan berupa audiovisual untuk mengendalikan proses pembelajaran. Nah, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, EICT terus mengubah definisi teknologi pendidikan pada tahun 2004, di mana studi dan etika praktek dalam upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dalam menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, mengelola proses teknologi yang tepat. Nah, jadi di tahun 2004 ini definisi teknologi pendidikan bergerak lagi untuk studi dan etika praktek untuk memfasilitasi pembelajaran. Perlu kita garis bawahi bahwa definisi tahun 2004 ini menciptakan, menggunakan, memanfaatkan, dan mengelola sumber teknologi yang tepat. Artinya, kita juga harus memiliki literasi teknologi. Nah, kemudian di tahun 2008 EICT kembali mengemukakan definisi teknologi pendidikan, yaitu studi dan etika praktek dalam upaya memfasilitasi pembelajaran
dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, pemanfaatan, mengelola proses teknologi sumber yang tepat. Nah, artinya 2004 ini mirip ya dengan 2008, tapi di 2008 ini dia lebih disederhanakan lagi bahasanya, karena berfokus pada aktivitas teknologi pendidikan itu kepada menciptakan dan mengatur seluruh sumber belajar yang ada. Nah, pada tahun 2018, AICTE kembali mengeluarkan definisi teknologi pendidikan, di mana studi dan penerapan etika, teori, penelitian, dan praktek terbaik untuk memajukan pengetahuan, serta memediasi dan meningkatkan pembelajaran. Nah, kembali lagi ke arah bahwa teknologi pendidikan ini itu untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi dapat disimpulkan dari definisi teknologi pendidikan yang dikeluarkan AICTE bahwa teknologi pendidikan itu memfasilitasi proses belajar mulai dari mendesain, mengembangkan, memanfaatkan, mengelola, dan mengevaluasi. Jadi cukup sekian dari saya sebagai pemateri terakhir. Saya kembalikan kepada moderator. Presentasi dari kelompok 1, terima kasih kesempatan yang diberikan